kita belajar micro teaching ya, perkuliahan micro teaching. Mikro itu artinya kecil, artinya teaching itu dari kata teach, bahasa Inggris, teach menjelaskan. Kalau teaching berarti di dalam bentuk Inggris itu bentuk gerund ya. Kata benda dijadikan kata kerja dijadikan kata benda. Micro teaching. Jadi pembelajaran mikro atau pembelajaran yang dikecilkan. Maksudnya dikecilkan itu adalah ini adalah memang proses belajar. Antum nanti ketika menjadi pengajar, menjadi guru di kelas yang sesungguhnya besar, misalnya ada kelas 10, bisa 15. Nah, bahkan kalau saya dulu waktu SMA sampai teman saya satu kelas itu 51. Nah, banyak banget ya. Kalau antum ini nanti mungkin di micro teaching, nah kita kecilkan. Jadi antum nanti mengajar, nah, siswanya dibuat sederhana. Tidak sampai 10, mungkin 5, mungkin 6 gitu. Perlunya apa? Kita sedang melihat keterampilan yang terlatih. Kita sedang mencoba menampilkan ya, performa, menampilkan keterampilan yang sedang kita latih. Keterampilan ketika kita mengajar. Artinya keterampilan berarti adalah sesuatu yang diulang-ulang, dilatih berkali-kali sehingga suatu ketika akan semakin terampil, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan antum dulu belum terbiasa untuk berada di depan kelas ya, terbiasa untuk menyampaikan sesuatu di depan kelas. Nah di sini kita dilatih. Ini cuman permasalahan kita adalah di sistem pembelajaran online ini bagaimana cara kita untuk berpraktek. Waktu offline dulu enak ya, Anda ke depan, Anda berikan contoh, kemudian Anda minta teman satu persatu untuk menirukan apa yang telah Anda contohkan. Kemudian Anda evaluasi, ada kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, mungkin kurang menghadap ke siswa, mungkin kurang suaranya, mungkin konten sapaannya, konten yang disampaikan ke siswa tidak kurang sempurna atau kurang tepat. Nah, itu bisa dengan melihat langsung waktu offline, ya, kan secara online. Nah, ini agak susah saya ya. Jadi mungkin nanti coba kita siasati. Nah, kondisi ini kita siasati. Ini kemudian kita lanjutkan ya. Berikutnya yaitu ini ya, apa itu? Persiapan penyelenggaraan. Ya, waktu diadakannya, tempat pelaksanaan penyelenggaraan. Ini nanti sambil jalan ya, kita di praktek ini sekarang ada di Teli. Persiapan untuk praktek di sekolah. Tapi saya tidak tahu di sekolah mana. Jadi apakah ada di dalam kota atau ada di luar kota. Lanjut ya, lanjut. Apa ini ya? Dwi Cahya sudah masuk. Dwi Cahya sudah masuk. Sudah, Ustaz. Udah nyimak tuh. Oke. Fauzul Azim sudah masuk. Hadir, Ustaz. Oh, ya. Ini tadi di asalnya. Lanjutkan slide berikutnya itu tugas dan tanggung jawab mahasiswa. Ini ya. Jadi normatif ya, mengikuti perkuliahan. Izin kalau antum ada kehilangan izin tetap saya tulis hadir ya. Pak izin atau sakit tetap nanti saya tulis hadir. Karena agar nanti UTS-nya enggak bermasalah. Biar presentasinya banyak. Fahim. Speakernya Fahim. Ya, lanjut ya. Menyusun persiapan micro teaching, mencoba beberapa jenis keterampilan. Kita coba nantinya. Mentaati ketentuan pengampu mata kuliah. Pengampu itu artinya apa? Pengampu artinya apa? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Ya, Allah. Betul ya. Kemudian ini tanggung jawab
pengampu yaitu di sini memberikan orientasi, ya arahan, tugas, kemudian bimbingan dan penilaian. Gitu ya. Ini normatif aja ini. Saja. Yang punya dah. Khairuna. Speakernya Khairuna. Di bawah ya. Sudah, oke. Ya, ada di dalam istilah nanti di dalam dunia pendidikan akan kita sering dengar istilah PBM, ya, yaitu apa? PBM, proses belajar mengajar. Dulu pernah ada juga diberi singkatan KBM, kegiatan belajar mengajar, sama ya. Ini adalah proses ketika dalam kelas. Siapa itu? Speakernya siapa? Saya tidak lihat itu. Mikrofon. Khairuna. Mic-nya tolong matiin Khairuna. Oh, dari saya bisa enggak ya? Khairu. Dari saya bisa enggak ya? Dari saya, dari Ana. Enggak. Bisa, Zat. Caranya gimana? Caranya gimana? Bisa, Zat. Anak kurang tahu. Iya, di mana ini? Saya nggak bisa melihat kondisi teman-teman yang lain. Nah, dari mana saya melihatnya? Nggak bisa juga. Klik orangnya mungkin, Zat. Klik orangnya mungkin. Ya, tapi kan yang di laptop Anda ini gambarnya gambar itu slide, bukan gambar yang per mahasiswa. Nggak ada. Tapi nggak ngerti saya. Gimana caranya ini? Bentar. Nggak ada. Everyone. Oh, ini ada namanya to everyone. Apa tuh everyone itu? Nggak tahu, saya nggak tahu juga ini. PBM tadi apa, Ustaz? Kenapa? PBM tadi apa, Ustaz Afwan? Proses belajar mengajar. Ayo ke rumah Kaparit. Diam sini deh main deh. Khairu. Khairun. Khairuna. Khairu. Udah. Bicara Khairuna. Apaan? Teriak kedengeran nanti. Iya, ada temen tadi makan Zat. Iya. Astagfirullah. Amin. Ini di pennya ada beli yang apa? Ada beritahu tapi yang ini enggak dengar. Sudah, cukup ya? Sudah ya? Oh, udah nggak ada. Ada jalan apa? Apa BBM tadi? Proses belajar mengajar. Dulu namanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Nanti istilah ya. Kemudian adalah merupakan proses interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa ya. Guru dan siswa itu ada komunikasi. Apa yang mau disampaikan ke guru adalah materi pembelajaran. Nah, antum menjelaskan. Karena sih tidak khawatir ya, karena pikir antum sudah terbiasa menyampaikan di kepada masyarakat ya, kepada audiensi, karena antum biasa seperti misalkan mengajar ya buat anak-anak atau mungkin kajian-kajian itu kan insya Allah sama saja. Tapi kalau yang di perkuliahan metode teaching ini kita berperilaku formal, bagaimana yang telah ditetapkan oleh secara nasional ya, aturan-aturan secara nasional. Berperilaku formal, apa yang harus kita sampaikan ketika kita berada di dalam kelas. Ini yang kita belajar. Tapi kalau antum waktu isi kajian-kajian, insya Allah lebih rileks ya, lebih santai. Dan materinya juga tidak terbatas, bebas. Nah, tapi ketika kita belajar metode teaching, belajar mengajar, bagaimana cara seorang guru mengajar, seorang ustadz mengajar, aturan-aturannya ada ya. Di antara adalah materinya sudah ditentukan. Kemudian adalah siswanya sebagai Sebagai apa, Ustaz? Siswa sebagai apa? Oh iya, sebentar. Dulu itu siswa sebagai objek, guru sebagai subjek. Guru sebagai subjek, apa artinya itu? Guru sebagai subjek, siswa sebagai objek. Apa artinya? Subjek pelaku, Ustaz.
Iya, Iya, iya. guru sebagai sumber belajar, Murid sebagai sasaran. murid sebagai sasaran. Iya. Nah, Ustaz. Nah, Apa? sekarang di aturan K13 ini subjek pembelajaran adalah siswanya. Jadi maksudnya adalah yang wajib, yang harus aktif belajar adalah siswanya. Guru hanya sebagai salah satu sumber belajar. Guru hanya sebagai salah satu sumber belajar. Sementara sumber belajar yang lain banyak, ya, bisa lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ada sekarang ada internet, ya, ada mungkin nanti mereka kita bawa ke tempat-tempat museum atau ke tempat-tempat taman wisata, ya, atau teman jalan atau apa yang menjadi sumber-sumber belajar. Kita hanya sebagai mediator. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini pun Anda belum lihat ide itu tersampaikan dengan baik. Sampai ada saat ini pun, ya, sejak K13 dicanangkan tahun 2013, Anda belum lihat ada beberapa perubahan mendasar dari perilaku siswa yang ada di sekolah. Harapan sebagai guru, harapan kita sebagai guru, mereka aktif, mereka bertanya, mereka mencari, ya, bereksplorasi, kemudian mereka menggali, kemudian mereka menemukan, sampai mereka akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan dari ilmu yang mereka tuntut. Yang seperti itu kayaknya masih, ya, sedikit banget, ya, sedikit sekali. Tapi dominan Ada yang mitigasi sih, Ustaz. minta dimasukkan, ada yang di ini diterima. Ini enggak ada. Nah, Ustaz. Enggak kelihatan sudah. Rizkyla Farhan. Oh ya, Rizkyla Farhan. Ya. Insya Allah sudah saya masukkan. Jadi nanti peranan antum sebagai guru tuh kayaknya, ya, tadi itu ternyata menyiasati kondisi siswa kita yang harapan kita dia aktif, ternyata tidak aktif. Nah, antum yang harus memberikan dorongan. Antum yang harus memberikan. Suaranya jauh, Ustaz. Masih. Suaranya jauh. Ini, suaranya jauh. Masih jauh ini. Nah, ini jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, gitu. Oke. Kemudian kompetensi kita sebagai seorang pengajar, ya, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, yaitu di sini ada kompetensi profesional, kemudian personal atau kepribadian, ya, kemudian di sini ada lagi kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik. Ya, ini kesepakatan secara nasional. Seorang guru harus memiliki 4 kompetensi dasar. Profesional, personal atau kepribadian, sosial adalah kemampuan dia bersosialisasi dengan sama teman, dengan lembaga, dengan wali murid, dengan yayasan, ya. Kemudian kalau yang pedagogik itu adalah lebih kepada kemampuan kita mengajar, ya, kemampuan kita untuk mengajar peserta didik. Ketika kita mengajar peserta didik, maka kita harus mengetahui kondisi kepribadiannya, kondisi emosionalnya, kemudian kecerdasannya, ya, kemudian latar belakang ekonominya, kemudian latar belakang budayanya. Nah, ini yang di sini antum yang kayaknya harus pahami, ya, di coba kita lihat slide berikutnya. Yang beberapa nanti kita lihat. Nah, ini 3 hal yang harus dikuasai guru, yaitu materi, kemudian penyampaian materi, kemudian keterampilan dasar mengajar. Materi, Anda yakin antum sudah menguasai, ya. Untuk materi bahasa Arab, insya Allah antum bisa, sudah paham. Kemudian penyampaian materi, nah, ini ilmu penyampaian. Ya, nanti kita akan belajar bahwa bagaimana cara kita menyampaikan. Nanti ada namanya, istilahnya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu nama ahli, ya, nama tokoh pendidikan yang diambil nama belakangnya Bloom. Dia memiliki ide bahwa menyampaikan kepada siswa itu harus urutannya dari yang paling mudah dulu.
sampai pada yang sulit. Ada enam tingkatan ya, ada 6 C ya. C1, C2 sampai C6. C itu adalah kompetensi atau kemampuan. Kompetensi atau kognitif ya, kompetensi. Kemudian ini adalah keterampilan dasar pengajar yang akan kita pelajari. Oke. Ya. Kemudian apakah mikro teaching itu mikro atau kecil? Ya. Teaching artinya pembelajaran, sudah kita awali di awal tadi. Kemudian di sini kenapa dikecilkan? Nah, ini efektivitas. Ada istilah efektif, ada istilah efisien. Apa bedanya, mahasiswa? Ada istilah efektif, ada istilah efisien. Apa itu efektif? Penyampaian yang tepat, Ustadz. Efek ya, Secara yang berdampak ya, ada efeknya, berdampak, yang tepat. Kalau efisien? permasalahan waktu dengan tempo yang dibatasin. Coba ada yang lebih lagi, ide yang lain mungkin selain itu. Ada teman mungkin, bukan itu, bukan masalah temponya, bukan masalah efisien. Ya, efisien itu artinya adalah hemat, efisien, lebih hemat, lebih sederhana. Efektif itu adalah berdampak atau tepat sasaran, tadi Antum sudah sampaikan ya. Jadi efektivitas mikro berarti bagaimana kita kuliah nanti memberikan dampak. Ada perubahan-perubahan yang kita dapatkan ketika kita sudah mempelajari perkuliahan ya. Mengenai mengikuti sudah, tidak usah ya, ini sudah disampaikan depan tadi. Kemudian tidak usah ini ya, udah aja. Nanti coba kita lewati. Nah ini tujuan dan manfaatnya ini ya bagi ya mahasiswa, karena dia akan mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan dengan kemampuannya ya, skillnya ketika nanti mereka terjun ke dunia pendidikan ya, menjadi seorang pengajar. Kemudian lebih peka memahami kejadian-kejadian dalam proses belajar mengajar. Jadi nanti juga dibekali teknik-teknik mendeteksi kondisi siswa. Ya, ini siswa bermasalah, ini siswa yang cerdas, ini siswa yang slow learner. Slow learner itu lambat dalam berpikir. Jadi nanti bisa memperlakukan dengan tepat. Kalau misalnya seperti ini, bagaimana sikapnya? Nah, akan diberikan sikap sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Refleksi atas kompetensi mengajar. Refleksi itu artinya apa? Umpan balik ya, atau hasil dari kompetensi mengajar, kemampuan kita mengajar. Kemudian memahami profil guru yang sesungguhnya ya, sebagai tenaga kependidikan. Ya. Berikutnya dan ini dalam pendoa itu banyak banget ya. Kok banyak banget ini. Ini ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh antum sebagai mahasiswa, konsep mengajar, kemudian komponen keterampilan dasar mengajar, kemudian mekanisme pelaksanaan pengajaran, kemudian penilaian pengajaran mikro. Yang dinilai itu apa? Kalau dulu waktu offline, Ana sampaikan ini apa kriteria ketika antum maju ke depan, ketika antum mempraktekkan sebagai seorang pengajar. Jadi Ana sampaikan kriteria, kemudian saya bagikan ke teman-teman. Ana bagikan ke teman-teman. Misalkan seperti ketika tampil ke depan, tepat memberikan misalkan motivasi, tepat memberikan tujuan pembelajaran, kemudian tepat dalam menjelaskan gitu ya. Kemudian sikapnya ketika di hadapan siswa,
apakah ketika antum menjelaskan siswa antum menghadap papan terus ataukah antum harus menghadapi siswanya, itu juga ada penilaian. Kadang-kadang kita tidak sengaja kita melakukan kesalahan yang kecil-kecil. Tapi kalau nanti jadi perbaiki, insya Allah jadi lebih baik, jadi lebih sempurna. Nah, ini tadi ya, ada kompetensi guru. Di sini nanti akan dijelaskan sini ya, apa itu kompetensi profesional. Profesional berarti di sini adalah Anda sebagai seorang guru sesuai dengan bidangnya. Namanya guru macam-macam kemampuannya, tidak serba bisa, tidak semuanya dikuasai. Ada bidang-bidang dasar yang mereka pelajari. Ada yang dari bahasa Inggris, bahasa Arab, yang dari matematika, atau mungkin dari ilmu sosial. Itu di sini adalah seorang calon guru bahasa Arab. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti antum terjun di lapangan, insya Allah semua antum pegang. Ya. Mungkin kimia juga dipegang, fikih juga dipegang, nanti juga dibebani jadi kepala sekolah, ya, dibebani jadi pengurus yayasan, macam-macam. Tapi tanggung jawab aslinya yaitu ini, ya. Tanggung jawab aslinya adalah sesuai dengan profesi, sesuai dengan antum dulu kuliah, yaitu kuliahnya sekarang kita menguasai kuliah bahasa Arab. Nah, jadi menguasai materi, insya Allah antum menguasai materi, ya. Struktur, konsep, dan pola pikir, keilmuan yang mendukung mata kuliah yang diampu. Ya, antum paham dengan bahasa, ya, apa fiil, fa'il, ada apa, huruf, ya, ada huruf, ada isim, macam-macam lah. Jadi antum itu apa sudah dipakai insya Allah. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif ini yang kayaknya harus terus dikembangkan dan banyak telah dilakukan oleh kakak-kakak antum, yaitu pengembangan pembelajaran sehingga anak-anak itu nanti ketika mereka belajar, materi yang disampaikan tidak hanya satu macam. Jadi misalkan ya, pertama di kondisi konvensional, kondisi umumnya, anak mendapatkan buku pegangan bahasa Arab dari misalkan dari negara, ya, dari dinas pendidikan nasional. Itu melihat kok lambat banget ini apa kemampuan mereka berbahasa, itu kemudian mencoba untuk membuat bahan ajar yang insya Allah lebih mudah mereka terima, memudahkan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu harus nanti diujikan nanti hasilnya akan dibandingkan. Nah, ini yang penting ya ini ya. Jadi pengembangan materi pembelajaran. Jadi pengen nanti apa itu siswa jadi lebih mudah, lebih menguasai materi pembelajaran. Banyak ini ya sudah dilakukan oleh kakak-kakak antum ya ketika mengajar itu banyak. Ya, banyak membuat sekolah, kakak-kakak antum itu banyak membuat sekolah. Kemudian materi pembelajaran juga dicetak sendiri, insya Allah. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari siswa yang kita didik. Karena masing-masing siswa itu tidak sama. Masyarakat di kota dengan masyarakat di pedesaan, cara belajarnya beda. Mungkin materinya sama, tapi cara belajarnya beda. Karena lingkungannya beda, karena kebiasaannya juga berbeda. Semangat belajarnya juga berbeda. Gangguannya juga beda. Yang di kota mungkin lebih banyak gangguan, ya. Tempat-tempat hiburannya banyak, senang-senang banyak. Yang di desa mungkin lebih tenang, suasananya lebih nyaman untuk belajar. Ya, habis pulang sekolah bantu orang tua, terus sudah selesai bantu belajar. Mungkin untuk bermain-main dengan teman ada jamnya. Kalau di kota, wah, banget. Godaannya, tempat hiburannya banyak dan sampai malam, tidak mengenal waktu. Apalagi kalau misalkan banyak pengelola-pengelola yang tidak mengerti, ya, tidak sekitar dengan masalah akhlak, masalah adab, maka mereka tidak memperdulikan efek-efek atau kerusakan yang ditimbulkan oleh hiburan-hiburan atau keramaian-keramaian yang mereka selenggarakan. Nah ini, tadi
Jadi apa tadi? Yang pertama tadi kompetensi profesional. Jadi berkaitan dengan antum sebagai seorang pengajar harus sesuai dengan jurusannya. Pernah dengar ini istilah sertifikasi tenaga pendidik? Pernah dengar antum? Pernah Ustaz. Nah, ya. Itu dulu awalnya setelah kita 5 tahun mengajar, kita sudah boleh mengajukan sebagai apa? Tes ya, ada tes nanti kita boleh ikut tesnya untuk kita bisa ikut sertifikasi. Kemudian terakhir saya kemarin itu ditingkatkan jadi harus sudah mengajar 8 tahun. Ya, harus sudah mengajar 8 tahun. Nah, itu sebenarnya bisa antum investasi. Ada enggak yang di antara antum ini yang sudah mengajar di lembaga resmi? Di lembaga resmi, enggak harus negeri, swasta enggak apa-apa. Tapi terdaftar di dinas pendidikan di kota masing-masing, di kota antum. Ada enggak? Biasanya ada, biasanya. Ada teman-teman yang sudah mengajar. Saya kemarin tanya-tanya itu ada yang sudah di Bali itu sampai sudah mengajar. Walaupun belum lulus, nggak ada ya. Kalau andai kan nanti ada, itu nanti sudah bisa dijadikan ini apa starting point awal, titik awal dia mengajar. Jadi tidak harus dia menunggu lulus sebagai seorang sarjana. Jadi walaupun dia belum sarjana, tetapi awal mengajarnya di sekolah yang mereka bekerja. Sambil nanti ketika nanti sarjananya ada turun, maka masa mengajarnya sudah banyak, ya. Mungkin bisa 2 tahun, bisa 3 tahun begitu. Tapi kalau misalkan di lembaga umum ya, kalau di lembaga yang ada namanya PLS ya, pendidikan luar sekolah, itu tidak ada sertifikasi. Ada yang pernah dengar homeschooling? Homeschooling, ayo apa dengar? Pernah Ustaz. Ya, banyak dia di Banyak. ya, di Surabaya banyak. Di Surabaya ada hampir 170 lebih homeschooling atau dalam bahasa Indonesia namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri PKBM. Nah di situ masuk ke linknya dinas pendidikan, tapi dia masuk ke bagian PLS, pendidikan luar sekolah. Nanti dia bergabung dengan semacam kayak PAUD ya, kemudian bimbel belajar. Pernah dengar bimbel ya, kayak misalkan Prima Gama, kemudian apa itu Prima Gama, kemudian apa bimbel-bimbel yang terkenal dulu ya, saya tidak apa juga. Nah, itu masuk ke pendidikan luar sekolah. Yang seperti itu kalau kita sebagai guru di situ, maka tidak ada sertifikasi. Tapi kalau kita di sekolah umum, SMP, SMA, SD itu ada sertifikasi. Ya, itu masalah pilihan aja ya. Ya, lanjut. Ini pedagogi tadi saya sampaikan. Antum harus menguasai kondisi peserta didik. Baru nanti antum bisa mengajar dengan tepat. Ya, antum harus tahu kecerdasannya, kemampuan kecepatan berpikirnya, kesenangannya, latar belakang masalah, latar belakang sosialnya. Ya. Nah, itu nanti dipengaruhi oleh itu. Jadi siswa itu nanti bisa belajar dengan bagus, dengan nyaman, dengan tepat itu tidak dia berangkat ke sekolah tiba-tiba sebagai seorang siswa yang sama dengan yang lain. Tidak ya, mereka sudah membawa beban-beban masing-masing dari rumahnya. Ini coba anak sedikit ini apa? Mungkin pengalaman antum ya. Di rumah ada anak yang manja. Ada teman saya waktu praktek mengajar tuh, ada anak terlambat. Tanya sama teman saya, kenapa kamu terlambat? Jawabannya, saya tidak dibangunkan oleh pembantu saya. Tidak dibangunkan oleh pembantu saya. Manja banget ya. Terus ada anak yang dia harus berangkat tepat waktu. Ya bukan harus berangkat, ingin berangkat tepat waktu. Walaupun belum sarapan.
beda itu ya. Maka disuntik hasilnya juga beda. Ya, satunya berangkat dengan motivasi, satunya berangkat juga karena terpaksa. Nah, coba ada enggak yang mungkin dulu waktu masih kecil, antum ketika sekolah, Abi atau Umi pesen, nah nanti kalau di sekolah ini ya harus begini gitu ya, harus nakal ya. Tapi kan gurunya ketika mengajar, kemudian apa, hanya ketika tidak paham. Ada nggak dari antum yang dibekali begitu sama Umi atau Abi di rumah dulu? Ada enggak? Halo? Ada Ustaz. Ada ya? Banyak Ustaz, banyak. Betul. Itu benar itu ya. Itu menjadi apa bekal buat anak-anak kita. Oh iya, aku tuh pesan seperti. Nah, itu mereka datang ke sekolah dengan membawa itu misi sudah. Harus pulang membawa ilmu. Harus pulang dengan itu dengan membawa banyak ilmu yang saya dapat dari sekolah. Kemudian sekolah juga sebagai tempat bersosialisasi. Ya, kadang nanti ada teman yang nakal, yang ngajak bertengkar, ada teman yang bagus, yang baik, yang mendorong ya kemajuan kita sebagai pelajar. Itu nanti adalah peran kita di sekolah ya, peran guru di sekolah. Jadi kalau di rumah itu yang banyak berperan orang tua, kalau di sekolah kita sebagai pengajar yang harus menguasai, ya harus mengetahui medan. Ini anak ini bermasalah, anak ini bagus, sudah cukup diberi dorongan sedikit, sudah majunya sudah cepat. Ya, ini adanya harus didorong agar bisa sama sejajar dengan teman-temannya, macam-macam. Nah, ini saya sekedar ini. Ini kebetulan masalah pedagogik ya. Saya sekedar ini tes. Kalau nanti antum sebagai seorang pengajar, kemudian antum melihat di kelas, ya ada anak yang pandai banget, pandai banget, cepat menangkap ya pelajaran. Kemudian ada anak yang, tidur di kelas, tidak memperhatikan. Ya, kemudian ditanya tidak bisa. Sikapnya lagi nakal, ya karena mengganggu temannya. Kalau nggak tidur dia mengganggu temannya. Antum mending tidur aja daripada kamu mengganggu teman. Coba saya tanya, mana yang mestinya antum perhatikan di antara dua tipe siswa tersebut? Mana yang mestinya diperhatikan? Silakan. Ya, pendapat tidak ada salah dalam ini. Tidak ada salah. Silakan. Yang bandel kayak Ustaz. Yang bandel, Masya Allah. Kenapa yang harus pilih itu? Alasannya? Ya biar nggak keterlaluan bandelnya. Pertama itu biar tidak keterlaluan bandelnya. Begitu. Caranya gimana? Ya mungkin semakin diperhatikan dia semakin jaga sikapnya Masya Ustaz. Allah, Masya Allah, betul ya, betul. Tuntas ya. Lanjut. Ketika kita perhatikan, maka masalah-masalahnya akan terlihat dengan jelas. Apalagi ketika apa yang menjadi keluhannya ada jadi masalah itu kita dengar, ya kita tampung, kemudian kita bisa memberikan solusi, itu insya Allah jadi baik. Betul. Jadi mereka membawa beban dari rumah. Kadang mungkin orang tuanya yang tidak harmonis, yang kurang pendidikan, yang kurang mungkin secara ekonomi, jadi macam-macam. Betul sekali. Kalau yang pandai gimana sikapnya? Kenapa? Ayo, yang pandai. Diapresiasi, Ustaz. Diapresiasi. Kasih reward, Sob. Masya Allah. Reward, kasih hadiah. Ini berarti antum nggak usah kuliah ya, nggak usah kuliah microteaching ya. Masya Allah. Betul. Ya, antum udah ngerti semua. Udah paham itu. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan yang pandai, udah dilihat aja, dikasih reward dikit, jalan sudah. Ya.
Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Yang bisa memberikan pandangannya apa kira-kira? Kenapa seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Ayo. Merasa dihargai. Ya, ketika nanti kita berikan reward, dia merasa dihargai. Yang saya tanyakan, apa yang melatar belakangi sikapnya itu? Ada buah hasil dari yang dia upayakan, Ustaz. Karena dia memahami, ya, ada hasil yang akan dia dapat ketika dia berperilaku seperti itu. Berarti dia sudah punya apa? Bekal, sudah punya tujuan. Sudah punya tujuan. Saya sekolah tujuannya apa? Nah, itu dia sudah punya apa namanya orientasi. Nah, yang seperti itu antum harus membangkitkan nanti ya sebagai seorang pengajar. Kalau antum mengajar, kalau antum di rumah, ya anak antum yang harus dibekali. Nah, ya, nanti kalau sekolah, nah begini. Nah itu nanti mereka akan berangkat dengan membawa prinsip-prinsip, membawa konsep, membawa misi. Yang seperti ini apa? Ya harus banyak dikembangkan. Dari orang tua sampai sekarang ya, sampai sekarang saya mengajar itu banyak yang belum paham. Ada ini datang pernah ke saya orang tua itu mengeluh, ini Pak Fauzi, anak saya tanya saya terus. Jadi dia nggak mau ditanya, pusing, udah jadi ibu-ibu udah capek, ditanya lagi, ya kan? Itu sebelum corona, sebelum pandemi. Tidak lama tadi ini juga ada orang ibu yang bekerja. Ketika dia pulang kerja, dihadapkan dengan banyak tumpuk. Jadi anaknya itu menunggu orang tuanya pulang. Ya, ini kita di lapangannya. Tidak seperti yang antum sampaikan tadi, kayaknya enak, nyaman ya, orang tua memberi bekal. Guru di sekolah memberikan apa? Men-setting situasi ya, mendesain situasi. Kalau yang nakal diperhatikan supaya dia jadi lebih baik, ya, kemudian yang sudah benar diberi reward, diberi apresiasi. Nah itu, tapi faktanya tidak sesederhana itu. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, orang tua pulang udah capek di rumah dikasih PR anaknya numpuk. Yang kedua, yang pertama tadi ibu yang selalu ditanya oleh anak. Kalau tanya anaknya, ya pusing, saya nggak bisa. Apa pendapat antum untuk yang pertama? Kasus pertama, apa pendapat antum? Mestinya bagaimana? Ketika ditanya oleh anak masalah apapun ya, terutama ini masalah pelajaran, apa yang harusnya dilakukan? Coba, silakan dijawab. Apa yang harus dilakukan ketika ada anak bertanya pada antum? Ini saya nggak ngerti ini, Bi. Nah, anggaplah antum juga nggak ngerti, misalnya pelajaran matematika. Apa yang harus antum lakukan? Membantu mencari jawaban. Tuh. Kita ajarkan bagaimana dia mencari jawaban. Ya, kita ajarkan ini caranya. Jadi walaupun sama-sama tidak tahunya, tapi paling tidak kita sebagai orang dewasa, kita pengalaman memiliki banyak masalah. Jadi kita mencoba untuk memberikan pembelajaran kepada mereka bagaimana salah satu pemecahan untuk menyelesaikan masalah. Cari jalan. Tanya kepada teman yang, kamu punya teman enggak yang dekat di sini? Ya, misalnya seperti itu ya. Atau cari teman yang tetangga atau cari saudara yang mungkin lebih paham masalah pelajarannya. Jadi anak itu nanti ketika dia mendapatkan masalah, tahu caranya. Oh iya, kemarin abiku ngasih tahu begini caranya. Tanya ke ini kakak apa lebih paham. Nah itu. Terus ya, lanjut ya. Ya ini benar-benar nanti dilihat ini memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa. Misalnya ini tugas saya. Jadi memberikan fasilitas, kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi nantinya. Jadi menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan, ya nanti ada pembelajaran tentang, sebenarnya ada ya, tapi saya tidak tahu, sempat tidak mengajar, tentang perencanaan pembelajaran. Karena sebelum kita mengajar, kita punya perangkat pembelajaran.
perangkat pembelajaran itu adalah sebagai desain atau perencanaan yang akan kita realisasikan ketika mengajar. Ada namanya nanti ada silabus, ya di breakdown, ya dirinci lagi, diberikan menjadi nanti RPP, ya. Karena di silabus tadi sudah berisi ada namanya kompetensi, ya. Kompetensi itu adalah apa yang harus dikuasai oleh siswa. Ya, kemudian kompetensi tadi dijabarkan dalam RPP. Nah, di RPP tadi lebih detail lagi. Materi ini jamnya sekian, ya. Apa yang harus disampaikan, langkah-langkahnya bagaimana, sumber belajarnya bagaimana, sistem penilaian bagaimana. Jadi RPP. Nanti kalau ada mudah-mudahan ada waktu ya. Karena itu tidak bisa tidak. Anda sebagai seorang pengajar dimanapun, baik di sekolah umum apapun di sekolah PKBM tadi, pusat kegiatan belajar mandiri, itu ditanyakan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh dinas. Apanya? Ini kita sekedar ini administrasi ya. Dulu itu untuk kejar paket kita hanya sekolah di endingnya saja, di kelas 3-nya saja, selesai. Hanya ikut ujian, selesai sudah dapat jasa. Sekarang nggak bisa. Sekarang dinas pendidikan meminta rekaman, rapot-rapot yang pernah dahulu kita miliki. Ya, jadi kalau kita pernah punya rapot kelas 1, rapot kelas 2 dapat, kemudian kita bermasalah, kita putus sekolah karena pindah atau karena ada masalah ekonomi, nggak ke sekolah. Kemudian setelah itu kita ingin melanjutkan, tapi nggak bisa di sekolah umum. Kita dikejar paket, ya kita bisa langsung ke kelas 3, ya. Kenapa? Rekaman ada, rapot kelas 1, kelas 2 ada. Makanya kalau nanti antum tahu ada temennya atau ada saudara yang putus sekolah yang nggak bisa ngeliat, tolong rapotnya jangan sampai hilang, jangan sampai dianggap jangan. Ya suatu ketika dia sudah bekerja, sudah cukup mapan ekonominya, kepingin jasa, ya dengan rapot yang bekal yang ada itu bisa nanti tinggal dipastikan tinggal ikut ujian bisa insya Allah. Ya, karena di Indonesia kayaknya ijazah juga dibutuhkan ya, di Indonesia itu dapat nggak ada ijazah nggak bisa. Jadi kita masih tuh di Indonesia. Ya, lanjut ya. Sekarang ke kompetensi berikutnya yaitu kompetensi sosial. Nah, sebagai seorang pengajar, seorang guru, antum dituntut untuk memiliki kompetensi sosial, ya, kemampuan untuk bersosialisasi. Iya, saya tanya, kompetensi itu artinya apa? Kemampuan. Kemampuan apa? Ada satu kata lagi, kemampuan apa? Satu kata lagi. Kemampuan apa? Kemampuan yang harus dikuasai. Kemampuan dasar yang harus dikuasai. Ada kemampuan dasar gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu, tak apa-apa. Berarti ini adalah sama dengan seperti kemampuan minimal gitu ya, kemampuan dasar. Jadi kalau misalkan kita lebih dari yang disampaikan di sini, bagus. Jadi apa yang nanti mengatakan tadi sudah nyerempet ya, sudah banyak benernya ya, 78% sudah tepat. Ini kemampuan sosial yang harus miliki ya, kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi secara efektif. Efek tadi sudah disampaikan ke teman ya, tepat sasaran atau berdampak atau efek. Kemudian empati ya, empati, hormat kepada, menghargai orang lain. Kemudian santun ya, dengan sama teman, sama dosen, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat ya. Kalau Anda sebagai dosen nanti seperti ini ya, jadi harus bersama rekan kerja, harus saling mengerti agar ini tugas-tugas beban berat itu jadi ringan ketika dipikul secara bersama-sama. Yang ini membutuhkan kemampuan bersosialisasi, kemudian beradaptasi di tempat kita bertugas karena memiliki keragaman sosial budaya. Mungkin saya kemarin bilang sama antum, saya di rumah belajar itu ada
kakak antum yaitu Ustaz Iska itu dari Dompu, Tenggara. Kemudian ada Ustaz Faris dari Tegal, ya baru lulus kemarin sudah. Kemudian ada Ustaz Mustaqim itu belum sudah, itu dari Surabaya. Dan mereka macam-macam budayanya, ya, tapi karena kita memiliki tujuan yang sama, ya, agar lancar pembelajaran, agar siswa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mereka bawa pulang. Nah, akhirnya apapun jalan, kendala-kendala bisa diselesaikan, banyak kendala, tapi bisa diselesaikan. Ini adalah kemampuan bersosialisasi. Ya, oke, sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya? Ada mungkin yang mau bertanya sejauh ini? Halo? Ya? Ricky. Speakernya Ricky. Bisa nggak dari sini? Bisa nggak dari sini sebentar saja nggak? Mantap tuh. Udah ya. Ternyata bisa dari sini, dari partisipan, ya bisa ayo Di belum? mood, Sat. Iya ternyata Mood. iya, tapi muncul lagi. Nggak mau, nggak. Bisa, Sat. Barusan bisa, Sat. Barusan bisa ya? Ya. Sudah. Ayo sudah. Oke lanjut, ternyata bisa. Di atas ya, di atas ada beberapa apa itu simbol-simbol, ada namanya partisipan, itu bisa saya jadi mood. Kemampuan sosial diantara adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi orang lain. Nanti antum akan bergabung dengan namanya MGMP. Ada yang pernah dengar mungkin MGMP? Ada orang tuanya mungkin pendidik. MCM, Sat. MGMP. Belum, Ustaz. Oh belum. Ya. Baru dengar, Sat. Baru dengar ini ya, nggak apa-apa. Nanti ketika antum mengajar akan bergabung dengan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Musyawarah guru mata pelajaran artinya pengajar yang serumpun. Antum sama-sama guru bahasa Arab akan berkumpul dengan guru bahasa Arab dari sekolah yang lain. Difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota. Ya. Semuanya difasilitasi dan memang harus ada dan memang harus terbentuk. Jadi kita tidak bisa tanpa itu, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Karena sekolah sudah terdaftar, gurunya sudah terdaftar, maka nanti akan dikondisikan akan saling berkomunikasi antara sesama guru yang memiliki pelajaran, mengampu pelajaran yang sama. Ya, jadi nanti antum akan bertemu dengan guru yang lain. Itu nanti banyak gunanya, diantaranya adalah kita bisa tukar menukar materi pembelajaran. Yang paling penting yaitu kita bisa tukar menukar perangkat pembelajaran, yaitu berupa silabus dan artikel. Karena untuk masalah ini ribet, ya untuk masalah ini yang silabus dan RWP ribet kalau kita harus menyediakan sendiri. Tapi kalau ada MGMP, ada yang mengayomi, itu biasanya sudah disediakan dan biasanya di-share, ya, boleh dipakai untuk kita mengajar di sekolah kita masing-masing. Ya, itu adalah bagian dari berkomunikasi dengan komunitas seprofesi atau dengan yang lain profesi. Banyak nanti ya. Oke, lanjut ya. Apa ini? Kepribadian tadi, ya. Personality, tadi di depan ada namanya personality atau kepribadian. Ini kayaknya antum harus memiliki kepribadian yang stabil ya sebagai seorang pengajar. Itu dilihat oleh murid, ya, siswa, juga dilihat oleh wali murid. Lalu nanti akan menjadikan perhatian. Apalagi antum misalnya sebagai wali kelas. Ya, antum akan banyak berinteraksi dengan wali murid dan dengan murid, karena wali kelas tugasnya diantara adalah melihat perkembangan
peserta didik, mengawasi, mengawal, ya, mengoptimalkan agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Itu tugas dari wali. Lain dengan guru biasa. Kalau guru biasa kita datang, kita absen anak-anak, kita ajar, kita uji, dapat nilainya sudah, nilai dapat kita sampaikan ke wali kelas masing-masing. Tentu kalau tugas wali kelas tidak hanya itu, ya, tidak hanya mengajar, tapi melihat perkembangan masing-masing dari siswanya, dari anak-anaknya yang menjadi binaannya. Ya, seperti ini berarti antum akan diperhatikan oleh siswa dan oleh wali murid. Jadi harus memiliki kepribadian yang bagus. Ya. Kita di sini kalau kita sudah berpendidikan, ya, kemudian kita juga pendidikan kita adalah pendidikan agama, ya, insya Allah memiliki nilai lebih, ya, dalam hal bersosialisasi, ya, dalam hal kepribadian yang ini, misalnya kita punya aturan-aturan bagus yang harus kita, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Ya, di antara adalah penampilan diri sebagai seorang pribadi yang mantap, dewasa, ya, berwibawa, kemudian menunjukkan etos kerja yang tinggi, ya, tanggung jawab yang tinggi, ya, bangga menjadi dosen atau menjadi mahasiswa atau menjadi ustadz atau guru dan lainnya. Ya, yang seperti ini antum sendirilah ya ini ya yang paham, ya. Ini ada kata-kata bangga menjadi pengajar ini. Ini sudah telanjur dari sananya ini ya. Ini dari buku-buku yang lain juga seperti ini ya. Artinya tidak rendah diri gitu loh. Apa bedanya rendah diri dengan rendah hati? Ada yang tahu bedanya rendah diri dengan rendah hati? Halo? Halo? Ya? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Sama Ustaz kayaknya. Ustaz. beda. Ayo yang lain, Mas Yomi, atau antum coba diperbaiki jawabannya. Rendah diri itu tawaduk, Ustaz. Kalau berikutnya, Rendah Kalau hati, rendah hati itu nggak baik sombong. Minder. ah, kebalik. kebalik. Nah, teman paham itu terbalik. Yang rendah hati itu yang tawadhu, ya, tidak merasa tinggi di depan temannya, di depan orang, itu rendah hati. Kalau rendah diri itu minder, tidak boleh ya. Nah, ini mungkin maksudnya ini tadi bangga ya menjadi pengajar itu agar kita tidak rendah diri. Tidak menjadi guru. Insecure gitu, Zat. Rendah diri, Zat. Kenapa? Rendah Kayak diri, insecure gitu, Zat. bahasa Inggrisnya ya apa? Ya, yang lagi tenar ini insecure gitu, Zat. Insecure, iya, insecure, ya, bahasa Inggrisnya insecure, ya. Tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Jadi apa? Mungkin yang dimaksud dengan kata-kata ini harus bangga ya menjadi pengajar agar menghindari dari rendah diri tadi. Ya. Jadi saya tidak ngerti maksudnya kenapa kok dipasang di sini bangga gitu ya. Tapi di buku-buku juga seperti itu. Ya. Saya tadi dah paham, antum sudah jelas tadi. Jangan rendah diri. Boleh rendah hati boleh. Ya. Ya. Mungkin rendah hati itu bahasa kita itu kayak bahasa idiom ya. Uslub dalam bahasa Indonesia. Artinya mungkin tawadhu. Ya, tapi kalau di pengertian lebih luas ya insya Allah beda ya. Bahasa Arab itu pengertiannya dalam, luas. Kayaknya bahasa Indonesia jarang bisa mewakili dengan tepat. Bahasa Indonesia jarang bisa mewakili dengan tepat apa yang disampaikan oleh bahasa Arab ya. Qana'a, waro'a, ya, tawadhu itu susah itu di bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa dipenggal kemudian diartikan, tidak bisa ya. Jadi lebih tepatnya kalau misalkan Anda menjelaskan masalah itu, qana'a, waro'a sama harus dalam bentuk teks ya, matan ya, harus cerita. Hadis secara lengkap, hadisnya disampaikan baru Anda bisa oh kira-kira mungkin dalam bahasa Indonesia seperti ini ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia sendiri kurang ya, bahasa Indonesia kurang bisa mewakili dengan pas. Lanjut ya. Ini apa ini? Observasi para sebagai mengajar dan kondisi sekolah. Ini antum yang harus diamati ketika di sekolah ya. Perangkat BBM tadi saya sudah sampaikan, perangkat
PBM, proses belajar mengajar berupa silabus, kemudian ada program tahunan, program semester, kemudian ada RPP. Itu alat-alat administrasi, ya, alat-alat perangkat-alat administrasi yang ribet. Makanya dengan MJMP tadi insya Allah akan difasilitasi. Tinggal di print, diganti covernya, diganti nama pengajarnya. Kemudian dari situ juga kita bisa belajar beberapa cara-cara penyampaian. Biasanya di RPP itu disampaikan langkah-langkah penyampaian yang biasanya sudah bagus digunakan oleh orang-orang yang sudah senior. Ya. Kalaupun nanti ada yang kurang bagus, silakan diperbaiki, silakan ditambahkan sendiri. Kemudian alat dan media pembelajaran. Alat ada media. Kalau alatnya itu apa? Kalau media itu bisa papan tulis, spidol, ya, itu media pembelajaran. Termasuk kayak misalkan kalau ada laptop, ya, atau proyektor juga termasuk media. Kemudian perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Yang harus juga Anda perhatikan ketika di kelas bagaimana, ketika di luar juga bagaimana. Jadi ketika istirahat, jangan segan-segan untuk keliling-keliling, ya, berjalan-jalan ke sekitar sekolah untuk melihat kondisi mereka, ya, secara real, rasional, secara real, nyata itu ketika mereka bersosialisasi dengan temannya bagaimana, sudah wajar ataukah masih perlu diberi penanganan, ya, atau perlu diperbaiki. Kemudian sarana pembelajaran, sarana itu bisa kelas, ya, kelasnya, listriknya, lampunya, cahayanya, bagaimana pencahayaannya, cukup enggak, kemudian suasananya dingin, pakai AC, ya, kemudian proses PBM, kemudian observasi, dinamika sekolah, ya, kemudian untuk komunikasi dan adaptasi. Jadi memang kita makhluk sosial, ya, manusia itu makhluk sosial, ya, yang harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang bagaimanapun. Kita tetap bermain, ya, tetap bertahan. Lanjut, dan disinilah penampilan antum sebagai seorang pengajar, ya, harus diperhatikan cara berpakaian, cara bersikap, cara bertindak, kemudian kemampuan berkomunikasi, penggunaan bahasa yang banyak, yang bagus, ya, penggunaan bahasa yang tepat. Kalau di sekolah umum kita dianjurkan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, agar nanti semua siswanya paham. Mungkin ada siswa dari daerah lain yang mungkin tidak paham, kalau antum menggunakan bahasa daerah itu jadi bingung, ya, jadi gunakannya bahasa Indonesia. Kemudian kemampuan menguasai komponen pembelajaran, ya, kalau antum paham, ya. Kemudian penguasaan kompetensi. Lanjut, apa ini? Peranan guru ketika di kelas. Ini tadi, antum di kelas sebagai raja, ya, raja sementara di kelas itu. Jadi antumlah yang mendesain pembelajaran. Mau antum menjadikan model pembelajaran kelompok, atau model pembelajaran individu, atau antum model pembelajaran yang demonstrasi, anak disuruh maju ke depan, ya, disuruh mempraktekkan hiwar, atau anak disuruh menulis, itu antum semuanya yang masuk. Jadi antum di sini adalah sebagai raja sementara ketika mengajar. Jadi antumlah yang mengkondisikan siswa, ya, sebagai fasilitator. Tadi di awal saya sampaikan, kita bukan subjek. Subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Maksudnya subjeknya adalah, ya, Subjeknya guru, subjeknya siswa. siswa. Oh iya iya. Kita sebagai fasilitator, sebagai salah satu sumber belajar kita tuh. Salah satu sumber ilmu guru itu. Bukan satu-satunya, bukan, ya. Tapi kita tuh sebagai hanya salah satu. Sementara sumber ilmu yang lain banyak. Tadi kan di depan sudah disampaikan di masalah. Nanti di istilah K13 ada namanya student center, ya. Student center berarti pusatnya pada siswa, perkembangan siswa. Yang menjadi pusat adalah bagaimana siswa tadi berkembang kompetensinya.
Kalau zaman saya dulu ini tuh teacher center. Semua ilmu dari guru. Ya, tidak ada ilmu, informasi Google, tidak ada buku susah. Ya, orang tua juga nggak paham masalah pendidikan. Jadi zaman saya dulu teacher center. Namanya guru tuh sembarang bisa. Ya, guru sembarang bisa. Zaman saya dulu. Ya, jadi dengan berkembangnya komunikasi, kemudian apa itu akhirnya bergeser ya. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan ya dalam belajar, keterbatasan kemampuan, akhirnya tergantikan dengan adanya sumber-sumber ilmu yang lain. Apalagi sekarang sudah seperti ini zamannya. Ya, ada YouTube, ada Google, yang mungkin kalau kita mau pikir banyak ini, ya, jadi insya Allah itu nanti antum yang setting ya, antum mengajar, antum setting bagaimana siswa tadi, jangan sampai dia banyak-banyak pegang HP, karena nanti jadi rusak. Jadi ilmu HP yang jadi mereka miliki ya, insya Allah antum bisa, insya Allah. Kemudian sebagai motivator, sebagai sebagai pengelola kelas sudah tadi, sebagai organisator mengorganisir pembelajaran di sekolah, di kelas. Kemudian sebagai motivator memotivasi. Tadi ya, ada anak yang nakal tadi, dimotivasi. Kamu pasti bisa ya. Jangan bilang enggak bisa. Kamu pasti bisa gitu ya. Kemudian sebagai klarifikator. Apa Klarifikator apa? Contohnya misalkan ada materi-materi pelajaran yang sedang diperdebatkan atau diperbincangkan oleh siswa, dan mereka ingin mendapatkan jawaban yang tepat, bisa jadi mereka akan datang ke antum ya sebagai klarifikasi, kemudian sebagai evaluator yang menilai perkembangan siswa peserta didik kita. Iya, ini apa? Ada yang di ini ya, ada yang di Indonesia bagian timur ya, mahasiswa hari ini. Ada yang di Lombok mungkin atau di Nusa Tenggara? Halo? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ini sudah jam berapa? Udah mau maghrib ini Ustaz. Maghrib ya, iya. Iya. Di Naam Ustaz. iya. Terus kok jam 3, Ustaz? Sudah mau maghrib Ustaz. Oke. Ini untuk awalnya cukup ya, Mas Jo ya. Untuk awalnya mungkin cukup ya. Enggak apa-apa ya. Oke Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Ya. Sama Toib, ini. Ustaz, toib. Oh iya, sama ini tolong difotokan itu teman yang hadir itu. Ada yang bisa kan memfoto kan teman-teman yang hadir itu, tolong Screenshot. Iya, di screenshot. Kemudian kirimkan ke grup saja. Ya, nanti biar saya absen sendiri nanti, biar saya sendiri yang absen. Ya, tolong di screenshotkan ya. Ini berarti kalau begitu saya tutup saja ini recordingnya ini ya.